Jangan kau cari manusianya, cari Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa kita mengajari putra-putri kita. Apalagi anak kita pintar-pintar sekarang. Pintar-pintar semua. Pintar. Dia kadang-kadang pegang handphone aja nggak usah lihat, bisa ngetik, bisa. Bisa. Saya ngomong, Pak, gimana kita nanti mau jalan kemana? Bisa. Coba bapaknya disuruh. Karena kacamata bapak ambil dulu. Udah gitu lambat lagi ngetik. Udah lewat kita. Nggak bisa. Makanya kita itu belajar untuk lebih mengenal Yesusnya. Amin. Lakukan aja, kemanapun putra-putrimu saudara, Tuhan tetap pelihara. Sebatas hidupmu kudus, benar. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena kekudusan inilah yang membuat kita ada di dalam lawatan Tuhan. Ada dalam kuasa Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Yang disebut dia sebagai roh dan kebenaran. Itulah dia. Makanya kita harus hidup kudus. Karena dia kudus. Kekudusan bukan upaya manusia. Kekudusan karena dia yang telah nyatakan lebih dulu. Makanya Alkitab berkata, Roh Kudus diturun supaya yang tidak berkuasa menjadi berkuasa. Amin. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa sampai kepada keselamatan. Ingat, Anda tinggalkan Yesus ketika engkau mati, hutang dosamu belum lunas. Mesti kau cari-cari rumahmu di mana. Tapi ingat, ketika kau tetap setia pada Yesus, walaupun di saat kau hidup susahnya minta ampun, tapi ketika mati sudah cinta. Rumahnya sudah jadi. Amin. Ingat iman kita rumah kudus. Makanya Bapak Yesus berkata, kita ada minyak anggur kenapa tidak dirusak? Karena kita terus menjadi berbahaya. Jadilah kain kehidupan Yesus yang berkualitas tinggi, yang nilainya tinggi. Walaupun kau mungkin hari berkata kau belum sembuh, tapi iman berkata kau pasti sembuh. Amin. Gak usah takut kau mati karena sakit, karena kematian bukan yang ditakuti. Tapi kadang-kala di bumi ini manusia, kalau ada karangan bunga, meninggallah saudara kita, adik kita, orang tua kita. Contoh, belum pernah ada karangan bunga, turut bersuka cita telah meninggal opung kami. Itu besok karangan bunga yang buat langsung dicari. Jangan-jangan dia bunuh gitu saudara. Tidak bisa, belum bisa. Memang kalau kita tinggal di bumi ini belum bisa menerima sesuatu dunia secara utuh yang bersifat tentang kerohanian ini, belum bisa. Makanya secara rohaniannya konsep hidup manusia orang Kristen ini adalah ketika kau mati kau masuk surga. Amin. Dan tidak ada dalil apapun yang bisa itu menentang saudara. Ingat saudara, jalanmu dan jalanku berbeda, pikiranmu dan jalan pikiranmu dengan Tuhan berbeda. Hari ini saya mengajak kita semua, jadilah kehidupan Tuhan yang berkualitas, yang punya nilai, bukan murahan, bukan diobral, tapi dicari. Amin. Nah sekarang pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar kita tetap menjadikan kehidupan Tuhan yang tidak menyusut lagi, yang tidak berubah lagi? Ada 4 hal. Yang pertama, kita harus beribadah. Beribadahlah yang membuat kain kehidupan kita ini tidak akan pernah disusut lagi, berubah lagi. Karena beribadah itu ada janji berkat. Saudara baca aja di rumah, di dalam Keluaran 23-25 berkata, ketika kau beribadah, Tuhan akan memberkati roti makananmu. Kedua, berkat dalam ibadah itu adalah, kalau saudara baca dalam Roma 12 ayat 1 di rumah, adalah memberikan suatu persembahan tubuh kita sebagai persembahan hidup di mata Tuhan. Itu beribadah, berkat yang kita terima. Yang ketiga, Anda baca di rumah dari 1 Timotius 4 ayat 8, bahwa ketika kau beribadah ada satu janji berkat untuk hidup kita hari ini, bahkan untuk yang akan datang. Itu berkat dalam ibadah. Yang keempat, ketika kita beribadah, orang yang beribadah ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam Mazmur berkata, orang yang takut akan Tuhan. Inilah berkat waktu kita beribadah. Dan ketika kau beribadah, apa berkat yang kau terima? Rohmu terus kau diperbaharui oleh Tuhan. Ketika roh kita terus diperbaharui, maka print out-nya adalah bahwa kita memiliki suatu kain yang tidak akan menyusut lagi, tidak akan bisa berubah lagi, tapi tetap komitmen. Aku tetap cinta Yesus. Amin. Walaupun masalah di kantor luar biasa, tapi kalau saya, aku cinta Yesus. Cinta Yesus, mau cinta Yesus, meskipun ada silih berganti dalam hidup
tetap cinta. Udah beribadah. Jangan buat nomor 2 ibadah. Berkat yang kau terima adalah roh yang terus kau berbalik. Pembawa roh yang membuat kain hidupmu tidak akan pernah berubah lagi, tidak akan pernah nyusut lagi. Tetap konsisten, nilai tinggi. Walaupun hari ini kau belum menerima apa yang mau kau rindukan, Tuhan nyatakan. Tapi ingat, Tuhan pasti menyatakan. Kekristenan bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau percaya. Yang kita percaya itu telah dinyatakan kuasanya dan telah ada kuasanya. Sekarang bagaimana supaya kita masukkan kuasanya ketika kau percaya, beribadah yang membuat kain kehidupan kita tidak akan menyusut lagi, tidak akan berubah lagi. Yang kedua, bagaimana caranya agar kain kehidupan kita tidak pernah menyusut lagi? Yang kedua adalah kita harus bekerja. Kristen itu juga harus bekerja. Ada upaya usaha yang dilakukan. Janganlah berdoa, gereja, terus datang sendiri. Nanti mau ke mall saudara, mau beli sesuatu, mana mungkin pakai bayar pakai minyak anggur. Saya tak ada duit. Oh, mohon maaf ini. Saya tak ada duit. Tapi kalau kau betul-betul percaya kuasa minyak anggur yang ada kuasa dan akan diberkati di seluruh orang yang akan diberkati, mau begitu sebelum ngomong sudah dicek. Harus bekerja, harus berusaha, amin. Tapi kita harus menyertai kasih Kristus dalam apa yang kau kerjakan, supaya ketika kau berhasil, jangan kau berkata puas. Tidak ada itu dalam kita. Kepuasan itu bukan konsep kekristenan. Setiap kau berhasil, ada satu yang kau sampaikan: bersyukur. Amin. Itu orang Kristen bersyukur. Kenapa orang bersyukur itu ada dua hal. Orang yang bersyukur karena orang ini tidak akan pernah melupakan kasih Kristus dalam hidup dia. Orang yang bersyukur yang kedua karena dia tetap menempatkan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam hidup dia. Makanya kau belum berhasil, kau tetap bersyukur. Apa yang kau terima dari Tuhan hari ini, kau harus tetap bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu pasti akan naik hidup dia. Karena dia tidak melupakan kasih Kristus, karena dia tetap selalu menempatkan Yesus sebagai pengharapan dalam hidupnya. Ingat, bekerja. Kita harus bekerja, kita harus berusaha. Tapi tetap selalu berdoa. Yang ketiga, kita harus menabung. Supaya apa? Apa yang kau inginkan harus ada yang kau tanam. Kau tuh menabur Bapak Ibu, kau sabar, kau sudah menabur. Kau beribadah, kau sudah menabur. Kau memberi, kau sudah memberi. Ada upaya tindakan iman. Iman apa yang kau sudah beri untuk Tuhan? Apa yang kau sudah beri yang terbaik untuk Yesus? Kita beri aja belum ada, mintanya banyak. Sembuh, naik pangkat, bebas hutang. Tapi wah, haleluya. Memberikan persembahan aja ke ruang parkir. Tapi kalau makan bisa lebih daripada persembahannya loh saudara. Banyak kali kita kadang-kadang suka kita balik, daging yang di depan, rohnya di belakang. Anda memberikan persembahanmu itu lumbung kita, amin. Lumbung itu bukan bicara secara materi aja. Justru peperangan yang berat itu adalah masalah finansial. Ketika kau sudah diberkati, orang-orang Tuhan banyak lupa siapa dia di mata Tuhan. Karena itulah yang disebut pertandingan itu gak gampang saudara. Gara-gara uang orang bisa lupa Yesus. Gara-gara uang mereka bisa jual Yesus imannya. Iya saudara, saudara kasih. Jangan mau kasih 2.750 uang korok. Lupa lagi kan. Janganlah. Mau diberkati amin. Berikan yang terbaik persembahan. Amin. Kau memberi, jangan kau lihat pekerjaannya, kau lihat Yesusnya. Kalau kau memberi, kau lihat manusianya, kecewa, sakit hati kita. Iya kan? Kalau kau memberi, di mana ada sukacita hatimu, di situ kau tabur. Gak usah kau tanya-tanya gereja mana, di gereja mana kau beri, gak usah. Di mana kau merasa sukacita, di mana kau sudah diberkati dalam hidupmu, kau tabur di situ. Dalam Yesus selalu bicara sukacita. Amin. Iyalah, coba aja, coba taburlah. Pak Pendeta aku belum kerja, tabur yang baik. Pak Pendeta aku keluar, tabur yang baik. Jangan kau ukur dengan nilai rupiah tentang kekuatan dan otoritas kuasa Tuhan di bumi di surga, amin. Kau ukurlah dengan imanmu. Luar biasa. Alkitab berkata, kalau kau tidak percaya kita pakai, ujilah aku. Halo. Saya percaya hari ini saudara akan kami pulang, akan dirubah hari. Menabur. Kau sabar, kau sudah menabur. Kau rendah hati, kau sudah menabur. Maka
Makanya orang Kristen itu tidak kenal balas dendam. Sabar. Ada orang Kristen, orang kita itu aku sudah betul, dihina adikku aku. Kalau di kampung kita dihina apa ya? Untung aku sudah betul. Terus apa dia? Cuma mati. Kalau aku belum betul, aku repak saudara. Itu belum bertobat. Amin. Jangan kau bawa pertobatan itu konsep manusiamu. Itu bukan menabung. Itu namanya membinasakan. Sakit hati lah buat adikmu, kau hina. Kau pikir kau dengar ya ini ya. Sebelum kau ada, aku sudah ada dia. Jadi kau jangan kadang-kadang orang mau memberi, diingat, dihitung pemberiannya. Kalau orang yang menghitung apa yang dia beri, dia belum mengenal tentang kasih Kristus. Kalau dia sudah mengerti kasih Kristus itu bicara kuasa, kasih Kristus bicara kebenaran. Apa yang kau beri bukan karena manusia, tapi karena Yesus. Kau jangan ungkit apa yang kau beri supaya kau bumbu diberi. Amin. Tapi banyak orang Kristen kalau nggak bukan karena aku di dan buka puji kalian. Janganlah muka boleh seram, hati memuliakan. Muka boleh kayak kulit durian, tapi hati tak heroin. Hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara hari ini, sukacita selalu ada dalam hidup. Yang terakhir saya benci, agar kalian kita tidak pernah busuk. Yang terakhir adalah kita berdoa ya dan bersyukur. Berdoa ini adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya perlu sampaikan bagi saudara, berdoa itu bukan hanya tutup mata di bataran masuk kamar. Anda sampai belum ada matikan mesin motormu, mobilmu, atau mungkin kau naik angkutan, kau belum masuk gereja, kau berkata terima kasih Yesus berikan aku itu karena kasih. Anda sudah berdoa. Setiap langkah kakimu kau harus hidup di dalam doa. Dan ketika kau hidup dalam doa, walaupun kau belum meletakkan helmmu, belum mematikan mobilmu, aslimu belum matiin, kau sudah berkata terima kasih Yesus berikan aku tempat ibadah Cirebon. Haleluya. Anda sudah berdoa. Karena doa adalah kekuatan yang selalu merubah roh kita. Ketika kita hidup, kita tidak khawatir lagi. Walaupun kita lihat ada bencana, kita tidak pernah khawatir lagi. Karena otoritas kuasa ini kita dapat ketika kau berdoa. Amin. Kalau kau sudah punya aktivitas, silakan kau berdoa saudara. Tapi kalau kau masih aktivitasmu perlu, tidak kata tidak bisa berdoa. Karena berdoa harus dimakan di depan. Kapan aja kita bisa berdoa. Karena penyertaan Immanuel itu ada di mana-mana. Saya mengajak kita semua, kalau Anda sungguh-sungguh mau hidup sebagai kain kehidupan kita masing-masing di mata Tuhan, tidak akan susut, tidak akan berubah. Tapi saya mengalami suatu proses pembentukan yang berkualitas tinggi sampai nanti Tuhan jemput kita. Walaupun masalah luar biasa hari ini kau hadapi, tapi kau tetap komitmen, aku tidak meninggal Yesus. Aku mau maafkan suamiku, aku mau maafkan istriku, aku mau maafkan anakku, aku mau maafkan orang tuaku. Saya percaya apa yang kau lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari maju terus dalam Tuhan. Jangan tinggal Yesus, suami istri saling mengasihi, saling bergandengan tangan. Walaupun kadang-kadang istri kita sudah ada perubahan, karena anak sudah 4, amin. Makanan sudah dikesali, tapi ternyata Tuhan selalu menyertai. Saya punya anak gadis, anak saya sakit juga. Saya pikir istri saya enak, saya pikir istri saya enak juga. Cuma kadang-kadang agak dipaksa sih kita ya. Kenapa? Perubahan sudah terjadi. Bukan berarti tidak susut, perubahan sudah terjadi. Mari kita hidup selalu di dalam Tuhan. Saya percaya apapun siapapun kita, di dalam Tuhan tidak ada mengenal senior, tidak ada mengenal tua atau muda. Di dalam Tuhan kita semua harus hidup sungguh-sungguh, hidup dengan tangan, hidup dalam kasih Tuhan, berikan terbaik untuk Tuhan. Saya selalu memimpin saya untuk Tuhan.